Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifda Kurnia Fitranita dengan NIM 234 1030 531. Saya dari kelas PI3 angkatan 2023. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Kepribadian dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nuzul Ahadianto, MPSI, MSI. Untuk pertanyaan pertama, apa definisi kepribadian dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian? Kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang relatif stabil dan konsisten yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Kepribadian cakup cara seseorang berpikir, merasa, bertindak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yang pertama dari genetik. Gen yang diwarisi dari orang tua dapat mempengaruhi sifat-sifat dasar kepribadian. Yang kedua dari lingkungan, ada dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Untuk yang ketiga yaitu pengalaman hidup, di mana kejadian-kejadian penting atau traumatis dapat membentuk sebuah kepribadian. Yang keempat adalah pendidikan, di mana proses pembelajaran formal dan informal mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku. Yang kelima ada perkembangan fisik, yaitu perubahan hormonal dan pertumbuhan fisik berdampak pada kepribadian. Yang keenam ada kognitif, cara seseorang memproses informasi dan membuat sebuah keputusan. Yang ketujuh emosional, di mana seseorang mampu mengelola emosi dan merespon situasi. Kedelapan ada spiritual atau keyakinan, di mana nilai-nilai agama atau filosofi hidup yang dapat dianut. Yang kesembilan sosioekonomi, yaitu status sosial dan kondisi ekonomi keluarga. Yang ke-10 media dan teknologi, yaitu paparan terhadap berbagai informasi dan gaya hidup. Yang untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa kritik terhadap teori kepribadian yang telah saya pelajari. Pada saat ini saya ingin mengkritik teori dari Freud, di mana konsep id, ego, dan superego memiliki kekurangan, yaitu kurangnya bukti empiris, di mana teori tersebut sering dianggap lebih spekulatif daripada berbasis bukti. Yang kedua yaitu Freud menekankan bahwa pengalaman masa kecil sangat menentukan kepribadian dewasa. Hal tersebut bisa mengabaikan kemampuan orang untuk berubah dan berkembang seumur hidup. Setelahnya yaitu bias gender, di mana teori Freud sering dikritik karena pandangannya yang androsentris, terutama dalam konsep kecemburuan penis dan perkembangan seksual perempuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya kritik. Akan tetapi walau ada kritik-kritik tersebut, perlu diketahui bahwa Freud telah memberikan kontribusi signifikan pada psikologi. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan terakhir, apa pendapat saya terkait pandangan yang berbeda dari antar tokoh ilmuwan psikologi dan ilmuwan psikologi. Perbedaan pandangan antara kelima tokoh seperti Freud, Jung, Adler, Erikson, dan Murray mengenai kepribadian manusia mencerminkan dan keragaman dalam memahami sifat dasar manusia. Setiap tokoh mempunyai perspektif unik yang dipengaruhi oleh pengalaman klinik, penelitian, dan konteks budaya mereka. Perbedaan tersebut bukan hanya menunjukkan ketidaksepakatan, akan tetapi juga untuk memperkaya pemahaman kita tentang kepribadian manusia. Contohnya Freud, yang menekankan peran dorongan bawah sadar dan pengalaman masa kecil. Akan tetapi, Jung memperluas konsep ini dengan memperkenalkan ide ketidaksadaran kolektif. Sedangkan di sisi lain ada Adler yang mengalihkan fokus ke motivasi sosial dan perasaan inferioritas. Erikson
membawa dimensi perkembangan sepanjang hidup ke dalam diskusi. Sementara Murray menekankan keragaman kebutuhan psikologis. Perbedaan-perbedaan tersebut mengingatkan kita bahwa kepribadian manusia terlalu kompleks untuk dipahami melalui satu lensa teoritis saja. Sebaliknya, mereka mendorong pendekatan yang lebih holistik dan integratif dalam memahami kepribadian. Keragaman pandangan ini dapat menunjukkan bahwa psikologi sebagai disiplin ilmu terus berkembang, dan setiap teori memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita yang terus berkembang tentang sifat manusia. Oleh karena itu, perbedaan pendapat itu sebaiknya dilihat bukan sebagai kontradiksi, melainkan sebagai aspek-aspek yang saling melengkapi dalam upaya kita memahami kompleksitas kepribadian manusia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.